Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Shalli wa radhiyallahu anhu wa sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dihimpun oleh Allah di majelis ini. Semoga perjalanan Bapak Ibu ke masjid ini menjadi disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan langkah-langkahnya menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir. Sallallahu dan salam, marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan. Saya sedikit mengulang dari ayat yang ke-8 surat Al-Buruj. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Sebagaimana yang telah kita sebutkan di awal bahwa surat Al-Buruj ini adalah bagi orang kafir, ini adalah ancaman bagi mereka, sedangkan bagi orang mukmin ketika itu ini adalah bagian kabar gembira yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu tidak tidur, Allah itu selalu mengawasi, Allah itu membela baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah mengkabarkan tentang kondisi orang-orang mukmin ketika itu yang digambarkan oleh Allah, qutila ashabul ukhdud. Ini terjadi pada zaman Nabi Isa alaihi salam, yaitu pembesar Najran ketika itu, bagaimana mereka menyiksa kaum mukminin ketika itu dengan memasukkan mereka ke dalam qonat. Qonat itu semacam parit yang lebar, dimasukkan, disiapkan kayu bakar, mereka membakar kaum mukminin ketika itu sampai seorang bayi yang ibunya tidak mau untuk masuk ke dalam, sampai bayi yang digendongannya itu membujuk ibunya. Coba bayangkan seorang anak yang awalnya tidak bisa bicara, Allah berikan kemampuan untuk bicara, membujuk ibunya. Apa yang ibu takutkan untuk masuk ke dalam? Sehingga ibu itu pun akhirnya masuk ke dalam pembakaran itu. Orang-orang kafir ketika itu an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud, dan ketika itu mereka duduk sambil bersorak-sorak, ya, sambil bersorak-sorak saking gembiranya mereka untuk memasukkan orang-orang mukmin ketika itu ke dalam parit yang disiapkan kayu bakarnya yang luar biasa itu. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bimu'minina syuhud. Jadi, dan mereka menyaksikan, ya, 'ala ma yaf'alun, apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin, syuhud. Tapi kalau kita lihat di sini bil mu'minin, bukan bil ladzina amanu. Bil mu'minin berarti orang yang memang kokoh imannya. Ya, orang yang sudah kokoh dan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala keimanannya. Makanya Allah menyebutkan kalau ada kalimat bil mukminin, itu kata benda, dia adalah ism fa'il, berarti sifatnya orang mukmin yang sempurna imannya. Maka Allah menyebutnya qad aflahal mu'minun, ya, bukan qad aflahal alladzina amanu, tetapi qad aflahal mu'minun, karena sifat keimanannya itu sudah sempurna. Nanti kita akan bahas sedikit terkait dengan sifat mukmin ini. Di ayat yang ke-8, wa ma naqamu minhum illa yu'minu billahil azizil hamid. Kemarin ketika sudah sampai kita bahas, wa ma naqamu, kata Allah, dan mereka menyiksa orang mukmin ketika itu. Wa ma naqamu, naqamu itu dari kata intiqam. Intiqam itu sebenarnya berbalas dendam. Berbalas dendam karena sesuatu hal. Jadi orang yang memiliki sesuatu dengan orang lain punya kesempatan untuk berbalas dendam, dia melakukannya. Tapi dalam bab ini
Orang-orang kafir itu tidak suka saja. Tidak suka wa mana qamu minhum illa ayyuminu. Nah, disinilah Allah membuat sebuah kalimat yang menurut kita yang belajar bahasa Arab itu aneh. Anehnya kenapa? Karena yang pertama wa mana qamu, ya, kata kerjanya telah berlalu, tetapi illa ayyuminu. Yu'minunya fi'ilnya fi'il mudhari', present continuous tense. Berarti kan waktunya sekarang dan yang akan datang. Kenapa ini menjadi aneh? Ternyata kalau kita baca tafsir lebih dalam, kita akan menemukan bahwa keadaan mereka orang-orang kafir itu memang sebenarnya kalau orang beriman kira-kira mengganggu orang lain atau tidak? Tidak. Wong imannya itu kan di hatinya saja gitu ya. Tidak ada mengganggu orang kecuali dia bikin bakar jagung gitu ya, asapnya kemana-mana, itu mengganggu orang lain. Tapi kalau saya iman kepada Allah tidak mengganggu siapapun, Pak. Tidak siapapun. Nah, Allah menggambarkan mereka pokoknya benci saja. Ada yang beriman benci saja. Jadi illa ayyuminu billah. Nah, disinilah karena orang ini terus beriman, yang tadi itu ya, yang pemuda tadi yang kita ceritakan kemarin itu, dia pingin dibunuh berkali-kali sama rajanya, ternyata tidak bisa terbunuh, sampai anak muda itu mengajarkan cara untuk membunuhnya. Ya. Sebelnya luar biasa itu, Pak. Coba ada orang mau dibunuh, gak mati-mati. Kenapa? Gak mati-mati karena keimanannya. Sampai dia mengajarkan kepada yang akan membunuhnya, kalau engkau ingin membunuhku, kumpulkan masyarakatmu, nanti ketika akan memanah, bacalah dengan nama Tuhan si Fulan. Coba, wah itu luar biasa, Pak. Sampai penduduk kota itu mendengar itu akhirnya masuk Islam. Kenapa? Ayo minum. Nanti kita lihat kenapa sampai sebegitunya. Jadi kalau orang bertahan dalam keimanannya itu ada keterlibatan Allah yang masuk ke dalam kehidupan kita. Karena memang kita ini juga milik Allah Subhanahu wa taala. Illa ayyumin. Kalau hanya beriman saja, sebenarnya tidak ada yang akan terganggu dengan keimanan kita. Tetapi illa ayyuminu billahil azizil hamid. Nah, ini yang menyebabkan kenapa mereka itu gelisah. Karena apa? Karena al-aziz. Al-aziz itu artinya adalah orang yang punya otoritas, dan kita respect kepada orang yang memiliki otoritas itu. Kita hormat. Polisi itu punya otoritas untuk memberhentikan kita di tengah jalan. Tapi begal juga punya kekuasaan, Pak. Tidak punya otoritas tapi bisa memaksa kita. Begal itu loh. Apa bedanya polisi sama begal? Polisi dia punya otoritas memberhentikan kita. Dia punya kekuasaan resmi, Pak. Kekuasaan tapi resmi. Kalau begal dia punya kekuasaan tetapi kekuasaannya tidak resmi. Persoalannya adalah otoritas tadi ada yang kita respect dengannya. Dia punya otoritas dan kita hormat kepadanya. Siapa yang memiliki otoritas dan kita hormat kepadanya, Pak? Kalau bukan Allahul Aziz. Allahul Aziz. Coba jenengan. Nah, otoritas ini wilayah zahir. Jenengan punya guru, punya ustadz, punya siapalah, punya orang tua. Dan kita tahu ya, ketika Amir Mekah berkirim surat kepada Amir kota Madinah untuk mengirim Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik, karena ibunya Imam Syafi'i meminta Amir Mekah berkirim surat ke Amirnya kota Madinah menyampaikan supaya Imam Syafi'i belajar ke Imam Malik. Tapi apa yang terjadi, Pak?
Ketika surat itu sampai di tangannya Amir Madinah ketika itu, apa kata Amir Madinah? Daripada ketemu dengan Imam Malik, lebih baik aku memindahkan Bukit Uhud, katanya. Karena respeknya luar biasa, Pak. Surat itu akhirnya sampai kepada Imam Malik. Apa yang dilakukan oleh Imam Malik? Disobek-sobek, Pak. Kapan urusan agama ini ya diselesaikan dengan wilayah-wilayah otoritas, katanya kan. Kalau bahasa kitanya, kapan wilayah-wilayah keagamaan ini diselesaikan dengan wilayah-wilayah seperti ini, kata Imam Malik, disobek-sobek. Akhirnya apa? Imam Syafi'i yang langsung datang kepada Imam Malik. Ana Syafi'i min Quraisyin. Aku ini Syafi'i Quraisyin, hafizul Muwatta. Aku ini hafal Muwatta. Sampai akhirnya Imam Syafi'i bertanya kepada Imam Malik bertanya kepada Imam Syafi'i. Pertanyaan inilah yang membuat Imam Malik respect kepada Imam Syafi'i. Apa mauqifuka an ilmin? Apa sikapmu terhadap ilmu wahai Syafi'i? Kata Imam Malik. Apa kata Imam Syafi'i ketika itu? Jawaban yang cerdas menurut saya, membuat Imam Malik respect. Apa katanya? Seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya, begitulah aku dengan ilmu, katanya. Coba bayangkan seorang ibu yang kehilangan beberapa menit saja anaknya, udah gelisah, Pak. Begitulah seorang Imam Syafi'i bersikap dengan ilmu. Nah, kita kembali. Al-ajiz tadi adalah hormatnya seseorang, respeknya seseorang kepada yang memiliki otoritas, dan itu sepenuhnya secara zahir. Ya. Imam Bukhari, mungkin jenengan kenal, ya, seorang ya ahlul hadis. Beliau tinggal di Syam, ya, akhirnya kembali ke Uzbekistan sebelum wafatnya. Dan sebelum wafat itu beliau di hari Jumat. Jadi kan hari Jumat itu kan Sayyidul Ayyam, ya, ditunggu-tunggu oleh orang itu. Hari Jumat itu hari terbaik untuk wafat. Jenengan hari apa kira-kira? Ternyata Pak, Imam Bukhari itu wafatnya di malam Sabtunya. Jadi tidak hari Jumatnya, udah maghrib lewat, berarti kan sudah hari Sabtu. Dia tuh habis sholat Isya baru wafat. Tapi Pak, beliau ini membuat orang respect kepada Imam Bukhari adalah sebelum wafatnya di waktu asar itu sahabat-sahabatnya itu bermimpi. Kalau sahabat satu orang bermimpi, itu wajar. Ini sahabat-sahabatnya bermimpi. Mimpinya siapa? Bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Panjenengan ini mimpi bertemu Rasulullah SAW. Ditanya, ya Rasulullah, ngapain di sini? Rasulullah berada di pinggir kota Uzbekistan itu, menunggu. Apa yang panjenengan lakukan di sini, wahai Rasulullah? Apa katanya? Aku menunggu imam itu. Yang disebut adalah Imam Bukhari. Disambut kematiannya oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang mimpi bukan satu orang, yang mimpi banyak orang, Pak. Coba, ada yang mimpi bersamaan dan mimpinya sama, bertemu dengan Rasulullah, pertanyaannya sama. Apa yang engkau tunggu ya Rasulullah? Siapa yang engkau tunggu ya Rasulullah di perbatasan ini? Apa kata Rasulullah? Aku sedang menunggu imam itu. Masya Allah. Respect. Kenapa Pak? Karena Allah Al-Aziz. Kenapa orang beriman itu akhirnya keimanannya merasa terganggu oleh orang lain? Karena respeknya kepada Allah, dia taat kepada Allah, sehingga apa? Semua ibadahnya, akhlaknya, akidahnya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau riba. Ya, akhirnya kan yang riba punya siapa?
punya mereka kan gitu. Ya, merasa terganggu Pak. Riba di Prancis, banyak orang Islam hari ini akhirnya berpakaian muslimahnya sudah berpakaian kaum muslimin, padahal Prancis itu pusat model dunia kan gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Perusahaan mereka, model mereka, tren mereka terganggu atau tidak? Terganggu Pak, terganggu. Ya, hari ini yang terjadi di Indonesia sama Pak. Coba bayangkan kalau rata-rata masjid kaum mukminin hari ini subuhnya seperti ini, menakutkan atau tidak menakutkan? Wah, menakutkan Pak, menakutkan. Makanya Pak Wahyudi cerita kemarin, sampai perubahan pemilu itu dirubah waktunya sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan. Sampai kemarin yang di Depok itu gerai dinar itu dibubarkan Pak. Persoalannya Pak, takut Pak. Uang rupiah kita itu ya akan kalah dengan dinar dan dirham. Akhirnya dibubarkan. Nauzubillah ya. Summa nauzubillah. Persoalannya apa tadi? Al-Aziz. Karena seorang mukmin memang otoritasnya, respeknya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Jadi Umar bin Khattab, kita kemarin kena Covid ya. Dulu di Syam itu sama, pernah kena Covid juga, tapi bukan Covid yang kayak kemarin ya. Boykot bukan boykot, apa namanya? Isolasinya sama. Nah, penjaga kota Syam namanya Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah ini menjaga kota Syam. Umar dari Madinah bersama pasukannya masuk ke wilayah Syam ini. Sampai perbatasan itu dicegat oleh Abu Ubaidillah. Abu Ubaidillah ini orang yang amanah Pak. Sampai Rasulullah mengatakan, ini ahli sorga, ini ahli sorga. Abu Bakar ahli sorga, Umar ahli sorga, Abu Ubaidillah ahli sorga. Dan mereka masih hidup semua ketika Rasulullah menyampaikan itu. Senangnya luar biasa Pak. Coba jenengan hadir di majlis Nabi, lalu Nabi mengatakan ini, ahli sorga, ahli sorga, ahli sorga. Luar biasa itu. Abu Ubaidillah adalah salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Ketika Umar masuk, aku pingin ke sana, kata Umar. Gimana pendapat kalian? Sahabat akhirnya rapat. Akhirnya keputusannya Umar tidak boleh masuk ke negeri Syam. Apa kata Abu Ubaidillah bin Jarrah? Dulu memang sikap terkait dengan Covid itu juga berbeda, Pak. Apa kata Abu Ubaidillah? Wahai Umar, kalau bahasa saya, cemen sekali engkau, katanya. Hanya persoalan itu engkau takut, katanya. Masyhur perkataannya Umar bin Khattab ketika itu. Aku bukan takut. Aku hanya ingin pindah dari satu takdir kepada takdir yang lain. Itulah Umar bin Khattab. Tapi setelah Umar pulang sampai di kota Madinah, beliau memikirkan Abu Ubaidillah ini, sahabatnya yang luar biasa ini. Diajak pulang, tidak mau. Wahai Abu Ubaidillah, pulanglah, rugi. Karena Umar ini merasa rugi. Kalau nanti terjadi apa-apa sama Abu Ubaidillah, kan rugi kaum mukminin. Akhirnya dibikinlah surat oleh Umar bin Khattab, wahai Abu Ubaidillah, engkau akan diangkat menjadi ini, diangkat jadi ini di kota Madinah, pulanglah. Surat itu dikirim ke Abu Ubaidillah. Apa kata Abu Ubaidillah? Allah, ini Umar ngakalin aku ini. Supaya pulang ke Madinah. Enggak, kata disobek-sobek itu suratnya. Aku akan tetap menjaga negeri Syam ini sampai titik darah terakhir, karena ini adalah amanahku, kata Abu Ubaidillah. Itulah yang membuat respeknya Umar bin Khattab kepada Abu Ubaidillah, dan ternyata beliau wafat karena musibah itu. Dulu namanya kusta. Jadi memang kalau kusta itu kena pagi, malam mati. Ya, malam mati. Kondisinya seperti itu dulu.
Dan itulah yang membuat jadi Umar saja respek kepada Abu Ubaidillah yang hanya memiliki otoritas kewilayahan Syam. Sekarang kita apa yang kita miliki ini? Bukan milik kita. Mata ini bukan milik kita, hidung ini bukan milik kita. Nah, ketika kita respek kepada Allah itu wajar, Pak. Lalu persoalannya itu tadi, kalau sudah respek kepada Allah, maka kita ikut aturan Allah. Kalau sudah ikut aturan Allah, ada yang merasa terganggu. Jadi kalau panjenengan seperti itu posisinya, jadi gak usah khawatir. Pilih Allah atau manusia. La ta'ata li makhluk. Tidak ada ketaatan kepada makhluk. Kalau menyebabkan kita harus bermaksiat kepada Khalik subhanahu wa ta'ala. Tidak ada, Pak. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dengan resiko apapun. Coba kita lihat Buya Hamka ini. Waktu masuk ke Medan, perpindahan beliau dari Makassar, Muhammadiyah Makassar, pindah memimpin panji masyarakat di Medan, akhirnya memimpin Muhammadiyah di kota Medan ketika itu. Jepang masuk ke Medan. Terjadilah negosiasi karena ulama-ulama ketika itu disiksa, dibunuh oleh Jepang. Akhirnya Buya Hamka langsung ketemu dengan pimpinan Jepang ketika itu melakukan negosiasi. Gimana caranya? Kalian tidak membunuh orang-orang ulama-ulama ketika itu dan masyarakat ketika itu. Terjadilah negosiasi. Begini saja. Pokoknya jangan urusan kalian urusanlah. Urusan agama kami jangan diurus-urus, kata Buya Hamka. Akhirnya bersepakat antara Buya Hamka dengan pimpinan Jepang ini. Tapi apa yang terjadi? Fitnah, Pak, luar biasa. Karena memang waktu itu Buya Hamka diajak oleh Jepang ke Singapura ketika itu. Banyak fitnah yang terjadi. Ya, banyak fitnah yang terjadi sampai akhirnya Buya Hamka diberhentikan oleh PP Muhammadiyah dari Jogja. Kenapa? Karena protesnya wilayah Muhammadiyah ketika itu di kota Medan. Tapi Masya Allah, ketika beliau pulang ke Sumatera Barat, disambut dengan riuh oleh kaum muslimin ketika itu. Kami masih percaya dengan engkau wahai Buya Hamka. Kenapa? Respeknya mereka kepada Buya Hamka. Manusia. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki hidup dan kematian kita. Nah, belum. Wa ma naqamu minhum illa yu'minu billahil aziz. Kalau al-aziz tadi wilayah zahir. Nah, disematkan oleh Allah tidak hanya aziz tetapi al-hamid. Hamid itu kan memuji, Pak. Memuji. Itu tidak lagi wilayah zahir tetapi wilayah batin, di hati sini. Ya, di hati sini. Kalau sudah di sini, Pak, apapun dipersembahkan. Cintanya sudah sampai di sini, apapun dipersembahkan. Jangankan harta, ya, jangankan harta, nyawa pun dipersembahkan. Nyawa pun dipersembahkan. Seperti yang saya sampaikan minggu yang kemarin, bahwa Hasan ketika itu dibunuh dengan cara diracuni. Ketika Husain ingin bertanya, siapa yang membunuh engkau, meracun engkau, wahai Hasan? Hasan tidak mau mengaku, Pak. Aku ini kan mati juga, ngapain kamu ngurusin siapa yang membunuh diriku? Ikhlas sama dengan anaknya Husain, Ali Zainal Abidin. Beliau tahu, malah lebih hebat lagi Ali Zainal Abidin, tahu malah siapa yang membunuh bapaknya Husain itu. Tapi apakah beliau ingin berbalas dendam dengan itu? Tidak. Cara balas dendamnya Ali Zainal Abidin adalah menghabiskan malam-malamnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebut dengan Ali Zain. Zain itu kan hiasan, Abidin itu adalah bentuk isem fa'il yang menetap. Seorang hamba yang menetap cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa?
alla ayyuminu billahil azizil hamid. Cintanya sudah sampai ke batin ini. Ke batin semua dipersembahkan. Saya menggambarkan ini seperti seorang istri kepada suaminya. Suami ini kan punya otoritas, Pak. Dia respect kepada suaminya, dia mempersembahkan segala-galanya untuk suaminya. Maka disebut dengan al-hamid. Al-hamid. Panjenengan salat berjamaah subuh di sini kenapa? Mestinya dua hal ini yang kita sebut, al-aziz, al-hamid. Allah yang berkuasa, Allah yang memiliki otoritas. Tubuh kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Aku datang ke masjid ini ya Allah karena cintaku secara zahir dan batin ya Allah. Persembahan seorang mukmin sebagai penutup. Allazi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah tekankan lagi. Apa sih kurangnya kata Allah? Ini sebenarnya dari sisi lain ancaman bagi orang kafir yang memiliki mulkus samawat wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu bi kulli syai'in syahid. Allah yang memiliki langit dan bumi ini. Jadi kalau mulku berarti dua tadi, memiliki otoritas, ya dia memiliki kekuasaan, ya dia memiliki sesuatu. Memiliki berarti kan menguasai. Sudah menguasai, memiliki, wallahu ala kulli syai'in syahid. Insyaallah. Panjenengan baju yang panjenengan pakai hari ini subuh ini akan menjadi saksi nanti di yaumil akhir kelak. Air wudhu yang panjenengan pakai tadi ketika berwudhu, air itu akan menjadi saksi di yaumil akhir kelak. Maka para sahabat itu, Pak, ya, para sahabat itu ketika berwudhu apa yang mereka pikirkan? Panjenengan waktu ibu bapaknya meninggal sempat untuk memandikan mayatnya, apa yang jenengan rasakan? Yang kita rasakan adalah bersentuhnya kulit kita dengan orang tua yang kita cintai. Tapi yang harus kita pikirkan adalah dulu kulit kita ini masih segar, tapi ketika kita rasakan kulit ibu dan ayah kita ketika kita mandikan sudah terasa dingin. Begitulah hendaknya kita merasakan ketika kita membilas seluruh tubuh kita dari bagian wudhu kita ini. Ya Allah, ketika kita membasuh wajah ini, membasuh wajah kita ini, ya Allah, mayat ini ya Allah akan kembali kepadamu ya Allah, bersihkan wajah ini ya Allah. Ketika kita membersihkan tangan ini ya Allah, mayat ini ya Allah, tangan mayat ini ya Allah, padahal ini kan tangan kita, Pak, tapi kan ini akan jadi mayat, Pak. Ya Allah, bersihkan tangan mayat yang akan jadi mayat ini ya Allah, bersihkan ya Allah. Seperti kita, saya ketika memandikan ibu itu saya pangku, Pak, membersihkan mulai dari rambutnya sampai ke kakinya itu. Lama, iya lama. Saya ingin menikmati betapa seorang anak memandikan ibunya dari kakinya sampai ke rambutnya, dari rambutnya sampai ke kakinya. Lebih daripada itu yang ingin saya rasakan adalah saya akan kembali dalam kondisi seperti ini. Maka itulah yang kita rasakan ketika berwudu. Mulai dari membasuh muka sampai ditutup dengan membasuh kaki kita ini ya Allah, dua kaki ini ya Allah akan mendingin. Dan saat ini ya Allah, bersihkan kaki ini dari langkah yang Engkau haramkan ya Allah. Maka semoga kita dijaga oleh Allah dengan selalu bertakarrub dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan memaksakan diri kita dengan cara untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup hidup kita dengan husnul khatimah. Alhamdulillah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ke wilayah selatan.